Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nikmat, jika kita tidak bisa menjadikannya sebagai sebab untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi musibah bagi diri kita kelak. Sebagaimana nasihat Abu Hazim, beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena nanti kita pasti akan ditanya tentang setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana hal ini telah dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takafur. Dalam penutup surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin 'ain. Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu, mendengarkan kitab Allah, dan juga mendengarkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kedua hal ini merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa memegang kedua hal ini, agar mereka senantiasa mempelajari dan juga memahaminya. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
yang diriwayatkan oleh Imam Malik, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan juga diriwayatkan ya oleh Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadallu abadan idza tamassaktum bihima, qala kitabullah wa sunnati. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian memegang keduanya maka kalian tidak akan pernah terpalingkan dari jalan yang lurus. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Ini kitabullah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dan juga kesempatan untuk kita bisa senantiasa mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kitabullah dan juga berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tema kita pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini yaitu tentang sifat para penghuni neraka. Kenapa kita harus mempelajari atau memahami dan mengetahui ya tentang hal ini? Karena tentunya kita ketahui salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang pemimpin, baik seorang ayah ataupun seorang ibu, seorang suami ataupun seorang istri yang diberikan kepemimpinan amanah ya, untuk memimpin orang-orang yang berada di bawahnya, yaitu perintah yang terbesar adalah menyelamatkan diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari yang namanya siksa api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Ini maknanya apa disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ay adibuhum muallimuhum. Ini ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Ajarkan kepada mereka, terangkan kepada mereka tentang din, tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sebagai Bani Adam. Allah jadikan kita hidup di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk kita dua tempat. Yang pertama, satu tempat di surga, dan yang kedua, satu tempat di neraka. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa lahu manzilan, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dirinya dua tempat. Apa itu? Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Allah berikan satu tempatnya di surga dan satu tempatnya di neraka. Fa idza mata fadakhala an-nar, kalau misalkan dia mati kemudian dia masuk ke dalam neraka, waritha ahlul jannah manzilah. Kalau dia mati kemudian masuk ke dalam neraka, maka apa? Penduduk neraka akan mewariskan tempatnya yang disediakan untuk dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu apa? Mereka inilah orang-orang yang menjadi pewaris-pewaris. Mereka mewariskan atau diwariskan al-firdaus, ini jannatul firdaus, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Masyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita dua tempat. Ada satu tempat kita di surga, ada satu tempat kita di neraka. Maka jangan sampai yang menjadi tempat kembali kita itu bukan surga, tetapi justru malah neraka. Karena seseorang nanti ketika dia telah dimasukkan ke dalam neraka, ditetapkan sebagai penghuni neraka. Begitu juga orang-orang ketika dimasukkan ke dalam surga ditetapkan sebagai penghuni surga. Kemudian Allah akan memberikan dan memperlihatkan kepada mereka tempat yang Allah telah sediakan bagi mereka. Bagi penduduk neraka, Allah akan perlihatkan tempatnya di surga. Bagi penduduk surga, Allah juga akan memperlihatkan tempatnya di neraka. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dia akan merugi. Dia akan menyesal. Sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah, maka mereka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa syukur mereka. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Dan hal ini telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun an-nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam neraka illa uriya maq'adahu finnar au minal jannah. Ya, apa ketika dia masuk ke dalam neraka, maka uriya maq'adahu minal jannah, ditampakkan tempatnya itu di surga. Lau ahsana liyakuna alaihi hasrah. Kalau dia sudah melihatnya, kemudian dia melihat itu adalah tempat yang baik, maka apa? Liyakuna alaihi hasrah. Maka apa? Maka penyesalan dia begitu besar. Menjadi orang yang merugi. Kenapa? Kenapa saya dulu nggak masuk saja menjadi ahli surga? Kenapa? Karena ketika di dunia dia malah memilih untuk menjadi ahlunar. Ya, begitu juga apa? Wala yadkhulul jannah ahadun illa uriya maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga melainkan dia juga akan diperlihatkan tempatnya di neraka yang Allah telah sediakan. Ya, lau asa'a liyazdada syukra. Kalau misalkan dia melihat, oh ini adalah tempat yang jelek, ya sudah pasti neraka itu merupakan tempat yang jelek, maka akan bertambah rasa syukurnya karena dia telah dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk memahami tentang sifat-sifat para penghuni neraka agar kita jangan sampai termasuk dari orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka. Karena sebab ketika Allah ya ciptakan kita di dunia, Allah berikan kesempatan kepada kita di dunia untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, malah justru kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya neraka ini merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami kembalikan mereka ke dalam, kami masukkan mereka ke dalam jahannam, ke dalam neraka, dan itu merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai kita ataupun keluarga kita, anak-anak kita termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, wa'iyadzubillah, karena ini merupakan tempat kembali yang sangat jelek. Ya. Dan di antara sifat neraka yang dikabarkan di dalam hadis, begitu juga dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antara kengerian neraka yang jangan sampai kita menganggap enteng, menganggap suatu perkara masuk neraka saja, nanti juga ya selesai siksaannya. Yang harus kita ketahui bahwasanya neraka ini memiliki sifat. Yaitu apa? Neraka ini memiliki suara yang menakutkan. Ya, suara yang menggelegar. Ya, bahkan ketika seseorang dia belum masuk ke dalam neraka, kalau neraka melihatnya, maka dia pasti akan ketakutan dengan mendengarkan suaranya neraka. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Ini ketika apa? Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar geramannya neraka dengan suara yang sangat menggelegar. Wa'iyadzubillah. Ya, ini apa? Ini sifatnya neraka. Begitu juga apa? Di antara sifatnya neraka, ya ini apa? Ketika seseorang dimasukkan ke dalamnya, maka dia akan mendengarkan gemuruhnya neraka. Sebagaimana hal ini juga dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Ini ketika mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka pasti akan mendengarkan suara yang mengerikan. Ini suara yang menggelegar daripada neraka. Wa'iyadzubillah. Ya, kita saja hidup di dunia ini, kalau sudah hujan besar, dengar suara geledek sampai menggetarkan jendela, itu rasanya sudah jantung hampir copot. Nah, ini orang yang dimasukkan ke dalam neraka, nanti dia akan mendengar ya geramannya neraka. Suara yang begitu besar, yang menakutkan. Ya, ini diantara sifat neraka. Begitu juga Pak, Allah jadikan neraka itu sebagai tempat yang dalam. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idz sami'a wajbah. Kemudian kami mendengar ada suara jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadruna ma hadza?" Kepada para sahabatnya, "Tahu enggak kalian ini suara apa?" Ya, qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami mengatakan Allah dan Rasul yang paling mengetahui. Qala hadza hajar. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini batu. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Batu ini dilemparkan ke dalam neraka
sejak 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnar al-an, dan dia baru sampai ke dalam neraka sekarang, hatta intaha ila qa'riha, sampai pada dasarnya neraka. Wa iyadzubillah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan neraka ini merupakan tempat yang dalam. Seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan mendengarkan suara yang menggelegar daripada suaranya neraka. Dan ini merupakan kengerian daripada neraka, yang jangan sampai kita menganggapnya sebagai suatu hal yang remeh. Ya, bukan hanya itu. Bahkan disebutkan juga bahwasannya neraka salah satu sifatnya, selain tempat yang dalam, selain ya sesuatu yang mengeluarkan suara yang mengerikan, di dalam neraka itu terdapat azab api, yang dimana apinya itu, ya kalau misalkan dibandingkan dengan api yang ada di dunia, itu 1:70 panasnya. Ya, kita saja kalau misalkan bapak-bapak suruh masuk ya ke dapur masak ya ikan pakai minyak goreng, ya kadang sudah ketakutan. Kenapa? Ya kena percikannya minyak goreng, belum kena apinya. Di neraka ini panas apinya yang dinyalakan itu apa? 1:70, dan itu tidak apa? Dan itu tidak akan padam. Ya, sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi, api kalian yang ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min narin jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini cuma satu bagian daripada 70 bagian dari api yang dinyalakan di neraka jahannam. Wa'iyadzubillah. Maka kita bisa membayangkan bagaimana panasnya api tersebut, yaitu api neraka yang senantiasa bergejolak dan tidak akan apa? Tidak akan padam. Nah, ini sifatnya neraka. Begitu juga disebutkan bahwasannya salah satu daripada sifat neraka, selain merupakan tempat yang dalam, tempat yang luas, ya, memiliki suara yang menggelegar, di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Neraka ini juga memiliki apa? Memiliki al-abwab. Neraka ini memiliki pintu-pintu. Ya. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71. Dan ini menunjukkan bahwasannya neraka itu apa? Ya tarattab. Ini apa? Bertingkat-tingkat. Ada orang-orang khusus yang dimasukkan pada satu pintu, ada orang-orang khusus yang dimasukkan pada pintu yang lainnya. Ya. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha ya futihat abwabuha. Ini apa? Orang-orang kafir dibawa ke dalam neraka jahanam secara berombong-rombong. Zumara hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah berada di hadapan neraka, futihat abwabuha. Itu apa? Dibuka pintu-pintu neraka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Ada 7 tingkatan ya di dalam neraka. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli bab minhum juz'un ya maqsum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannam, sesungguhnya jahannam ini, neraka ini, la mau'iduhum ajma'in. Ini merupakan tempat yang telah diancamkan pada mereka. Ini diperingatkan kepada mereka. Laha sab'atu abwab. Neraka ini memiliki 7 pintu. Likulli bab minhum juz'un maqsum. Di dalam setiap pintu itu terdapat golongan-golongan tertentu dari mereka. Jadi ada orang yang dimasukkan pada pintu yang pertama, pintu kedua, tergantung apa yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Dan ini merupakan sifatnya neraka. Ya, Al-Imam Ibnu Juraij rahimahullah menyebutkan di antara nama-nama pintu neraka itu ada yang pertama namanya Jahannam, yang kedua ada yang namanya Ladha, ada Hutama, ada Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Hawiyah. Ya, ini nama-nama daripada apa? Daripada pintu-pintu neraka. Ya, maka jangan sampai kita termasuk dari salah seorang yang masuk pada salah satu pintu daripada pintu-pintu neraka. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa mengetahui apa saja sifatnya para penghuni neraka agar kita nggak termasuk daripada golongan-golongan orang yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka. Apa yang pertama? Yang pertama dari sifat para penghuni neraka itu apa? Kaslan. Orang yang malas.
malas untuk beribadah, malas untuk beramal, malas untuk berbuat baik. Ini merupakan salah satu apa? Merupakan salah satu sifatnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar mereka senantiasa beribadah kepada diriku semata. Ini tujuan kita hidup di dunia ini agar apa? Agar membuktikan keimanan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang malas beribadah kepada Allah, orang-orang yang malas untuk beramal saleh, orang-orang yang malas untuk menjalankan perkara yang diwajibkan kepada dirinya, maka sudah dapat dipastikan dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam, karena inilah sifatnya para penghuni neraka. Jadi apa? Mereka adalah orang yang ketika Allah berikan kesempatan hidup di dunia, mereka nggak manfaatkan waktu hidupnya, mereka nggak manfaatkan nikmat yang Allah berikan, mereka nggak manfaatkan kesehatannya untuk membuktikan keimanannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, mereka akan merengek minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan mereka dari siksaan yang ada di dalam neraka, tetapi tidak bisa. Ya. Kalau sudah ditetapkan dia masuk ke dalam neraka, sudah ditentukan dia, ya, maka dia akan menjalani hukumannya. Ya. Dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika dia berada di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini apa? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Mereka minta kepada Allah, akhrijna. Ya Allah, Rabbana akhrijna. Wahai Rabbku, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, dengan amalan-amalan yang dulu kami tidak pernah kerjakan. Tetapi apa yang dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi? Bukankah telah diberikan kesempatan untuk kalian dipanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup? Ma'iyatubillah. Ya, jangan sampai ternyata kita termasuk daripada orang-orang yang malas beribadah. Kita anggap neraka itu sebagai dongengan saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Nanti ketika kita berada di dalamnya, kita berada di hadapannya, baru kita merengek kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dikembalikan ke dunia untuk beramal, untuk rajin beramal. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai keadaan kita seperti ini. Ya, maka dari itu apa? Kalau misalkan di dalam diri kita ada rasa malas, berdoa kepada Allah. Dan ini merupakan salah satu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari rasa malas kita, menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Ya. Kenapa? Karena salah satu sifat yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam ketika dia apa? Malas untuk beribadah. Nggak mau melakukan sholat karena sebab malas. Dia meninggalkan yang wajib. Ya, dia juga tidak mau beramal soleh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, termasuk daripada sifatu ahli nar, termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka selain malas, yaitu adalah bakhil. Ini apa? Orang yang pelit. Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan kepada dia nikmat yang banyak, dia kumpulkan nikmat Allah, tapi dia nggak mau membantu saudaranya, dia nggak mau mengeluarkan zakat, dia nggak mau juga untuk ya menolong tetangganya atau peduli terhadap apa? Terhadap umat Islam ini. Nggak mau dia cuma mau mengumpulkan hartanya, membanggakan hartanya, berlaku bakhil. Ya, ini juga termasuk daripada sifat penghuni neraka. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Hakim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, inna ahlan nar, sesungguhnya para penduduk neraka, kullu ja'dhariyin jawadhin mustakbir jamma'in manna'. Para penghuni neraka itu adalah orang-orang yang kasar lagi keras, orang-orang yang sombong, jamma'in manna'. Itu apa? Orang yang suka mengumpulkan harta, tetapi apa? Dia menahan hartanya, dia nggak mau bantu saudaranya, dia nggak mau bersedekah, dia nggak mau mengeluarkan zakat, dia nggak mau membayar hutang, dia nggak mau juga apa? Dia juga nggak mau menolong ya orang lain. Dia hanya memanfaatkan hartanya untuk dirinya sendiri. Padahal ada orang datang kepada dirinya, keluarganya datang kepada dirinya, orang tuanya datang kepada dirinya, kakaknya datang kepada dirinya, tetangganya datang kepada dirinya, minta tolong kepada dirinya, tetapi dia membelenggu dirinya
Tidak mau apa? Tidak mau untuk bersedekah, nggak mau membantu saudaranya, orang yang bakhil. Ya, maka dari itu Nabi SAW juga mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, al-bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, wa ba'idun minal jannah, wa ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu dia akan jauh dari Allah. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu dia akan jauh dari surga. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu dia akan jauh dari manusia. Begitu juga orang yang bakhil, dia dekatnya dengan neraka. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita mendapati ternyata sifat bakhil ini ada pada diri kita, maka jangan sampai sifat bakhil ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai sifat bakhil yang ada di dalam diri kita ini justru malah mengantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah, wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita sifat bakhil. Karena terkadang kita suka latah. Ya, kita ngajarkan anak-anak kita sifat bakhil. Ya, bawa makanan kepada anak-anak, suruh bagi ke sekolah. Kemudian dibilang kepada anaknya jangan kasih siapa-siapa. Ya, ini uang jajan buat kamu, jangan kamu kasih siapa-siapa. Jangan seperti itu. Ajarkan anak kita memiliki sifat jawad. Itu apa? Sifat dermawan, jawad. Dan ini sifatnya Nabi SAW. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW ini adalah apa? Orang yang paling dermawan. Ya, kenapa? Karena sifat dermawan ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan innallaha jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha dermawan, Allah mencintai kedermawanan. Ya, jangan sampai seseorang dia membelenggu hartanya, menahan hartanya, berlaku bakhil. Dia pikir apa yang dia bakhilkan itu tidak akan membawa efek yang buruk bagi dirinya nanti fi daril akhirah. Ya, orang yang berlaku pelit, maka pada hakikatnya dia berlaku pelit untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Ai barang siapa yang berlaku pelit, maka dia sesungguhnya telah berlaku pelit untuk dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang dia pelitkan ini nanti akan menjadi adab bagi dirinya. Ini akan menjadi musibah bagi dirinya. Ketika seseorang ketika seseorang dia menahan hartanya, menahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Jangan dia pikir itu tidak akan memudaratkan kehidupan dia nanti fi daril akhirah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih hum khairan ya lahum. Janganlah sampai sekali-kali seseorang dia menyangka bahwasannya apa yang dia pelitkan itu dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, itu tidak membawa efek yang buruk bagi dirinya. Ya, bahkan apa? Hum syarrun lahum. Bahkan itu syarrun lahum. Bahkan itu adalah sesuatu yang apa? Yang buruk bagi dirinya. Wa'iyadzubillah. Ya, maka dari itu, seseorang jangan sampai dia memiliki sifat pelit, di mana sifat pelit ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Sifatnya orang beriman, mereka adalah orang-orang yang jawad. Karena sifat pelit ini nggak akan bersatu di dalam hati daripada seorang yang beriman. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan pernah bersatu sifat syuh, pelit, kikir dengan keimanan di dalam hati seorang hamba, selamanya nggak akan pernah bersatu. Melainkan apa? Seseorang kalau dia ingin membuktikan keimanannya, dia harus menghilangkan sifat pelit. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti daripada keimanan. Ya, kenapa? Karena seseorang bisa dilihat tingkatan keimanannya dari sifat jawad yang ada pada dirinya. Karena orang beriman tidak akan pernah memiliki sifat bakhil. Yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, khaslatan la tajtami'an fil mu'min. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua hal yang nggak akan mungkin ada pada diri seorang yang beriman. Apa itu? Akhlak yang buruk, kemudian apa? Sifat pelit dan juga akhlak
buruk. Ini nggak mungkin ada pada diri seorang beriman. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa ya memperhatikan kalau kita terjangkiti penyakit pelit, hilangkan dengan segera. Minta kepada Allah agar Allah menghilangkan sifat pelit yang ada pada diri kita. Biasakan diri kita untuk memiliki sifat jawad, sifat yang dermawan. Karena orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari sifat kikir, pelit yang ada pada dirinya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, begitu juga disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan dari sifat syuh, sifat kikir pelit yang ada pada dirinya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, termasuk juga daripada sifat para penghuni neraka, itu apa? Orang-orang yang kasar, ya jawadin, ya orang-orang yang kasar perangainya. Ini orang yang nggak memiliki kelembutan sama sekali. Kalau bicaranya kasar, kalau misalkan bersikapnya kasar, hatinya keras, orang yang nggak punya sifat rahmah di dalam dirinya. Ini juga merupakan salah satu sifatnya para penghuni neraka. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum au ala ukhbirukum bi ahli nar?" Mau nggak kalian aku beritahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu, maka mereka para sahabat Nabi SAW mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka Nabi SAW mengabarkan kepada mereka, kullu utulin jawadin mustakbir. Ini orang-orang yang senantiasa kasar perangainya, keras. Inilah orang-orang apa? Orang-orang yang termasuk daripada penghuni neraka. Maka dari itu, ketika datang sahabat Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, minta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, qala la taqdab. Faraddada miraran, qala la taqdab. Jadi minta wasiat kepada Nabi, wahai Nabi, berikan aku wasiat. Apa kata Nabi? La taqdab. Jangan engkau marah. Dia minta lagi. Kemudian kata Nabi, la taqdab. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai seseorang mengikuti hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya ini memalingkan dia dari jalan Allah. Dia berlaku kasar, berlaku keras, ya, sehingga akhirnya apa? Ini memalingkan dia dari jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini kepada nabinya. Ya, Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'al hawa fayudhillaka an sabilillah." Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu sehingga itu akan memalingkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu ini senantiasa apa? Senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Bagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, "Inna nafsala amaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Maka kalau misalkan ternyata kita termasuk dari orang yang cepat marah, termasuk dari orang yang kasar, ya maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita. Jangan sampai kita memiliki salah satu sifat daripada apa? Daripada sifatnya para penghuni neraka. Yaitu apa? Orang yang suka marah-marah, yang sedikit-sedikit marah, yang kasar, mudah tersinggung. Maka dari itu Nabi SAW nasihatkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Karena orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah akan jadikan surga itu sebagai tempat kembali. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amaman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, kemudian apa? Dia menahan hawa nafsunya, maka apa? Surga itu sebagai tempat kembali. Ya, maka dari itu apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga melainkan apa? Bagi orang-orang yang sabar. Tidaklah salah satu sifat dari para penghuni neraka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu apa? Yaitu adalah sifat apa? Kasar, keras, mudah marah. Ya, kullu utulin jawadin. Orang yang kasar perangainya, orang yang keras, orang yang enggak punya sikap lembut. Ya, maka dari itu penting bagi kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita untuk memiliki sifat lembut. Ya, sifatnya para penghuni surga.
Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan apa? Illa zanah, kecuali itu akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai' illa syanah. Tidaklah sifat lemah lembut itu hilang dari sesuatu melainkan itu akan merusak. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifq. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rafiqun, yakni sifat lemah lembut, yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Ajarkan ini kepada anak kita. Karena terkadang kita suka lupa. Ya, anak kita digigit semut, kita bilang pukul semutnya. Ya, anak kita jatuh, kita bilang pukul tanahnya. Ini mengajarkan anak untuk apa? Memiliki sifat kasar. Ya, ajarkan anak kita memiliki sifat sabar. Kalau diganggu temannya, ajarkan dia sabar, mengalah, berikan pemahaman agar dia tidak mudah untuk emosi. Tapi terkadang orang tua karena begitu besar rasa sayangnya kepada anaknya sampai dia lupa mengajarkan kelemah lembutan untuk anaknya. Nah, ini perkara yang sangat penting. Ajarkan kepada anak kita sifat mengalah. Ya, ajarkan kepada anak kita sifat sabar. Kalau anak kita marah, ajarkan kepada dia untuk bisa meredam emosinya. Ini penting. Ya, kenapa? Karena salah satu sifatnya para penghuni neraka itu apa? Ini orang-orang yang suka marah, orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar. Maka itu penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan pada diri kita, begitu juga kepada keluarga kita, yaitu sifat apa? Sifat lemah lembut. Kemudian yang keempat, yang termasuk daripada sifat para penghuni neraka, dan ini menjadi ya salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan orang yang pertama masuk ke dalam neraka jahanam ya dari hamba Allah itu karena sebab ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kekal di dalam neraka jahanam itu apa? Karena sebab sifat ini. Apa itu? Sombong. Ya, hati-hati. Ya, al-kibru, kesombongan. Ini merupakan sifat dasarnya para penghuni neraka. Ya. Maka dari itu Nabi SAW ya beliau mengabarkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam dua hadis, di antaranya hadisnya Al-Harits bin Wahab Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahli nar, mau enggak kalian aku kasih tahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu utulin jawadhin mustakbir. Setiap orang yang perangannya kasar, keras. Kemudian apa? Mustakbir. Orang yang sombong. Wa'iyadzubillah. Dan memang neraka ini merupakan tempat kembalinya orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Fa bi'sa mathwa al-mutakabbirin, dan itu merupakan tempat kembali yang jelek bagi orang-orang yang suka menyombongkan diri. Ya. Maka dari itu salah satu dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah, ya sehingga apa? Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, atau dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu karena sebab apa? Kesombongan. Ya, yaitu siapa? Iblis la'natullah alaihi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikah, dan tatkala kami perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam, fasajadu ila iblis. Maka apa? Malaikat sujud ketika diperintahkan kepada bangsa jin, ya, iblis enggak mau sujud. Ya. Illa iblis aba wastakbara. Dia enggan untuk sujud. Apa alasannya? Istakbara. Dia sombong. Apa bentuk kesombongannya? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ya. Apa yang menyebabkan iblis masuk ke dalam neraka jahanam? Ai al-kibru, sifat sombong. Apa kesombongannya? Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id umirtu. Ya, id amartu. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis alla tasjuda, untuk sujud kepada Adam padahal aku sendiri yang memerintahkan kepadamu. Apa kata iblis?
Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kalau kita mendapati di dalam diri kita terdapat kesombongan, kemudian kita biarkan begitu saja kesombongan itu. Hendaknya apa? Kita hilangkan. Karena ini merupakan sifat dasarnya para penghuni neraka. Sampai-sampai Nabi SAW mengabarkan kepada kita orang yang punya kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah, itu akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat ya Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat apa? Terdapat ya kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Ya kenapa? Karena memang surga itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan ya fil ard wala fasada. Ini negeri akhirat itu tidak kami jadikan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia dia pengen untuk dielu-elukan. Itu apa? Orang yang memiliki sifat sombong. Ya. Kenapa? Karena memang sombong ini merupakan sifat dasar bagi para penghuni neraka. Kemudian yang terakhir, yaitu siapa? Orang yang tidak bisa menjaga lisan. Ini juga merupakan sifatnya para penghuni neraka. Ya, salah satu sifat dari para penghuni neraka itu apa? Dia nggak bisa menjaga lisannya. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya ketika ditanya oleh seseorang, ini apa? Dari sahabat Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka apa kata Nabi? Faqala al-famu wal farj. Itu apa? Lisan dan juga apa? Kemaluan. Ini apa? Yang paling banyak menyeret seseorang masuk ke dalam neraka jahanam itu karena sebab apa? Ketika dia hidup di dunia, dia nggak bisa menjaga lisan. Meskipun dia ahlu shalah, meskipun dia ahlu siyam, meskipun dia ahlu sedekah. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ya pernah ditanya ya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ya ada seorang wanita yang dimana ketika di malam hari qamat minal lail, dia apa? Dia bangun di malam hari, kemudian dia shamat fin nahar, dia puasa di siang hari, dia juga bersedekah, tetapi apa? Tetapi dia memberikan kemudaratan. Ini apa? Tu'dzi jiranaha bilisani. Dia suka mencela tetangganya, berbuat buruk kepada tetangganya dengan lisannya. Ya. Kemudian ditanya, apakah dia bisa masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, la hiya finnar. Dia berada di dalam neraka. Maka dari itu Nabi SAW menjamin bagi siapa saja dari umatnya yang bisa menjaga lisannya, beliau menjamin surga untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanahul jannah. Barang siapa yang dia bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua lihyahnya, ini lisannya, begitu juga apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya, atmanahul jannah, maka aku akan menjamin untuk dirinya surga. Maka inilah 5 sifat para penghuni neraka, dan ini bukan batasan. Masih banyak lagi, tetapi karena waktu yang membatasi kita, ya maka kita cukupkan pada 5 hal yang terbesar ini. Itu apa? Yang pertama, sifat kaslan. Yang kedua apa? Ya, orang yang suka marah. Kemudian apa? Orang yang bakhil, orang yang sombong, dan para pencela atau para pengumpat, orang yang nggak bisa menjaga lisan. Nakhtafilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Yang mau bertanya, tafadhol, silakan yang mau bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang poin 1-2 ini Ustadz, sifat malas beribadah dan sifat kikir ya, gitu yang salah satu sifat penghuni neraka. Kalau yang pertama kali juga 3 orang masuk neraka juga itu kan Ustadz ya. Pertama ahli ibadah, jelas gitu kan, ahli Quran di ibadah gitu. Yang kedua dia ahli jihad gitu. Yang ketiga tuh dermawan gitu, kayak bertolak belakang, ini kikir ya. Artinya ya memang dermawan juga
pertama kali masuk neraka juga gitu kan ya. Kemudian yang ahli ibadah juga pertama kali juga masuk neraka kan 3 orang itu. Nah, bagaimana Ustaz caranya gitu kan supaya yang tadi gitu kan yang bertolak belakang, kalau ini memang yang ahli nggak ahli ibadah gitu kikir, yang ini dermawan dan itu juga neraka juga pertama kali masuk. Seperti apa gitu Ustaz kiat-kiatnya supaya yang tadi gitu kan tidak menjadi ahli neraka yang jadi pertama masuk neraka gitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasannya ya kelompok yang pertama kali dihisab itu 3 kelompok. Jadi apa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang berdakwah, orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang yang berjihad. Pertama orang yang berjihad fisabilillah, kemudian orang yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran, qari, dan juga orang yang menuntut ilmu, dan yang ketiga orang yang suka dermawan. Ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab apa? Karena sebab tidak ikhlas. Karena hadis ini berbicara tentang ikhlas. Ya, ketika dia katakan aku melakukan ini karena engkau wahai Allah, dikatakan kadzabta, engkau dusta. Tidaklah engkau berjihad di jalan Allah kecuali engkau dibilang sebagai seorang pemberani, engkau dikatakan sebagai seorang qari, sebagai orang yang alim, engkau dikatakan sebagai orang yang jawad, orang yang dermal. Faqad qila. Ini sudah diberikan ya apa gelar-gelar ini di dunia. Ya, maka apa diperintahkan mereka semua dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting juga, dan ini juga termasuk dari sifat para penghuni neraka, yakni orang-orang yang tidak ikhlas. Apa? Orang yang melakukan amalan akhirat tetapi tujuannya adalah dunia. Ya, tetapi kita tidak bahas. Kenapa? Karena waktu yang membatasi kita. Ya, karena yang 5 ini bukan batasan. Ya, termasuk salah satunya orang yang nggak bisa ikhlas. Nah, orang yang nggak pernah ikhlas itu sudah pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diikuti dengan ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini menjadi salah satu sifatnya orang-orang yang termasuk para penghuni neraka adalah tidak bisa ikhlas. Ikhlas baik di dalam amalan, nggak bisa ikhlas di dalam ibadah. Begitu juga tidak bisa ikhlas di dalam hati, yaitu di dalam menjaga niat. Kenapa? Karena sebuah amalannya tidak akan terhitung. Ya, ketika nanti di hari hisab akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi dirinya. Ketika apa? Ketika dia beramal di dunia, tetapi hanya mengharapkan wajah Allah. Ya, insya Allah mafhum ya. Baik, barakallahu fiikum. Mungkin satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin kedua ini masalah pelit ya. Kalau kita kaitkan dengan program pemerintah sekarang ini kan sekarang lagi melakukan pemblokiran nih rekeningnya yang dianggap tidak aktif selama 3 sampai 6 bulan lebih bahkan. Apakah itu patut dikategorikan sebagai orang yang pelit, itu tidak memutar uangnya gitu sehingga tidak ada aktivitas dalam rekening tersebut, sehingga bisa dikatakan program pemerintah ini sejalan nih dengan program syar'i. Kira-kira seperti apa nih pandangan Pak Ustaz terhadap masalah ini? Baik, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takatsur. Ya, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa sih takatsur itu? Takatsur dari kata kathrah. Ini apa? Orang yang suka mengumpulkan hartanya, kemudian apa? Membangga-banggakan dan nggak mau mengeluarkan zakat. Ya. Karena yang namanya harta itu kalau sudah sampai 1 tahun tidak bergerak. Ya, misalkan dia punya 1 miliar, 1 tahun nggak bergerak, tetapi terus bertambah. Ya, sudah sampai pada nisab haul, ya, maka harus dia keluarkan zakatnya. Itu yang ada di dalam Islam. Ya, adapun pemerintah kita menetapkan, ya, misalkan 3 bulan, 3 bulan benar ya? 3 bulan. Ya, saya kurang mengikuti masalah politik ya. 3 bulan, ya rekening itu uangnya tidak jalan atau apa yang semisalnya. Ya, maka apa? Ya, maka akan diblokir atau semisalnya. Ya, wallahu alam bisawab apa yang dimaksudkan dengan pemerintah. Apakah pemerintah khawatir itu digunakan oleh ya orang-orang yang judi online untuk pencucian uang atau semisalnya? Kalau misalkan pemerintah memang ya memaksudkannya adalah agar ya orang-orang yang memiliki harta itu mengeluarkan zakatnya sehingga ada program atau ada keluar masuk harta, ya maka pemerintah akan mendapatkan pahala. Karena sebab apa? Karena sebab yang menegakkan apa yang disebutkan di dalam syariat Islam. Tetapi Pak, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan ditentukan dengan niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang apa? Yang menetapkan hukum tersebut. Ya, kita nggak tahu apa tujuan mereka. Ya, karena setiap orang akan dibalas sesuai dengan tujuan
tujuannya. Ya, kalau misalkan diblokir, blokir diambil untuk apa? Apakah untuk orang miskin atau bukan? Ya, maka ini juga menjadi apa? Menjadi sesuatu yang harus dipikirkan juga kalau kita ingin ya menganalogikan apakah sama dengan yang dimaksudkan dengan Islam. Kenapa? Karena zakat itu di dalam Islam diambil dari yang kaya untuk yang miskin. Ya, kalau diblokir tapi uangnya nggak dikasihkan kepada yang miskin, ya maka tidak sama. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita sebagai warga negara, ya hendaknya kita apa? Kita tetap taat kepada pemerintah meskipun harta kita diambil. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, walau duriba dhahraka wa ukhida malak. Meskipun ya dipukul atau dicambuk punggung kalian atau apa? Atau diambil harta kalian, kata Nabi SAW, tetap taat dan juga tetap apa? Tunduk patuh kepada pemerintah yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.